Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wal nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu jamaah salat subuh Masjid Ar-Raudhah. Alhamdulillah sedaya ingkang sangat dalem mulyakaken, mugi-mugi sami pinaringan sehat seger waras, panjang umur barokah manfaat maslahat, pinaringan keluarga putra putri saleh salihah, rezeki ingkang halal barokah, saha mugi-mugi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, saderengipun dalem nyuwun pangapunten, biasa kula ngaji Ahad pertama ba'da maghrib. Niki wingi kula usul kalian sedaya takmir teng mriki pas ngempal mantun ngaji nyuwun diganti dinten Sabtu niki. Karena minggu niku Ahad niku kula sering capek Ahad pertama. Karena pagi ngirim anak ke pondok, pulangnya sampai sore, sampai teng griya pun capek pun kesel. Wong ngirim teng Malang mriku dugi griya sampun kesel capek. Ngaji teng mriki kadang pun mboten sepinten jangkep. Sepinten jangkep. Alhamdulillah lajeng di ACC kalian sedaya pengurus untuk dialihkan ke hari Sabtu. Kebetulan Sabtu niku kula kosong. Hanya Sabtu ketiga kula sing isi di Keputih, masjid di Keputih. Kalau Ahad keleresan sampai kalau ada Ahad kelima kula full. Ahad pertama sampai Ahad kelima kula pas ada full. Alhamdulillah, monggo sareng-sareng kula kalian panjenengan ngaji tafsir Al-Qur'an. Ingkang enjang menika para bapak ibu ngaji tafsir surat Yasin. Karena kita itu kadang mohon maaf, hampir setiap pekan kita membaca surat Yasin, tapi kadang kita tidak tahu apa yang dimaksudkan dari surat Yasin. Kenapa surat Yasin itu menjadi spesial di tengah kita? Bahkan setiap ada acara membaca surat Yasin. Kenapa Yasin itu menjadi spesial sekali? Monggo sarang-sarang kita awali dengan ngaji fadilah keutamaan Yasin menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya ini. Yang pertama, para bapak, para ibu, inna likulli syai'in qalban. Ini hadisnya Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik. Inna likulli syai'in qalban. Sungguh setiap sesuatu itu punya jantung. Wa qalbul Qur'an Yasin. Dan jantungnya Al-Qur'an itu adalah surat Yasin. Jadi
Kalau Ummul Quran, induknya Al-Quran itu Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah itu disebut dengan Ummul Quran? Karena semua isi Al-Quran itu tercover di dalam Al-Fatihah. Kan, secara umum isinya Al-Quran itu satu akidah, yang kedua syariat, yang ketiga tentu terkait dengan akhlak, dan yang keempat tentang alamil ghaib, tentang surga, tentang neraka, tentang janji-janji dan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekaligus di dalamnya juga ada al-qasas, kisah-kisah. Semua dari esensi Al-Qur'an itu tercover di dalam Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah itu disebut dengan Ummul Quran, induk Al-Quran. Sementara jantungnya Al-Quran itu adalah Yasin. Kenapa disebutkan dengan jantungnya Al-Quran? Subhanallah, nanti kita akan baca dari keseluruhan esensi Al-Quran. Mungkin setiap pekan nanti, setiap bulan maksud kula, kita akan tahu betapa isi daripada surat Yasin itu adalah luar biasa, menyangkut janji-janji Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Wa man qara'a Yasin kataballahu lahu bi qira'atiha qira'atal Qur'an 10 marrat. Bapak Ibu, orang yang membaca surat Yasin, Masya Allah, orang yang membaca surat Yasin, Allah akan mencatat untuknya qira'atul Quran 10 marrat. Allah akan mencatat bagi orang yang hanya satu kali baca Yasin keutamaan sama dengan orang yang membaca Al-Quran 10 kali. Sekali lagi, orang yang membaca surat Yasin tentu bacanya satu kali saja. Tapi boten Yasin tok, Yasin manten-manten pun leren. Yasin sampai selesai. Orang yang membaca sekali surat Yasin, Allah akan mencatat untuknya sama dengan fadilah keutamaan orang yang membaca Al-Quran 10 kali. Saking mulianya surat Yasin. Tapi jangan kemudian jadi alasan, kok gak mau Quran, cukup Yasin wis. Cukup Yasin pun sama dengan 10 kali. Tidak seperti itu. Al-Quran tetap kita baca. Tapi dari masing-masing Al-Quran itu memang punya fadilah-fadilah tersendiri. Contoh misalnya surat nopo? Surat Al-Waqi'ah. Salah satu fadilahnya adalah siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam, lam tusibhu faqatun, maka tidak akan terkena kesulitan hidup. Itu fadilah orang baca surat Al-Waqi'ah. Contoh lagi misalnya surat Tabarak, surat Al-Mulk yang dikenal dengan surat An-Najiyah. Orang yang istiqamah membaca surat Al-Mulk oleh Allah akan diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari azab kubur. Itu mohon maaf Bapak Ibu, fadilah-fadilah tertentu yang Allah berikan kepada surat-surat tertentu di dalam Al-Quran. Al-Quran tetap kita baca, Yasin tetap kita baca, dan keutamaannya sungguh luar biasa. Itu yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, para bapak, para ibu, ini hadis dari Al-Imam Al-Hafidh Abu Ya'la. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dihimpun oleh Al-Hafidh Abu Ya'la. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu." Bapak Ibu, yang kedua, keutamaan orang baca Yasin itu adalah siapa yang membaca surat Yasin pada satu malam, mantun Maghrib atau mantun Isya. Tapi yang enak niku mantun Maghrib. Nggih. Siapa yang punya kebiasaan mantun baca Yasin setiap malam,
Siapa yang membaca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lahu, maka dia dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi surat Yasin itu di samping punya keutamaan, satu kali membaca punya fadilah menghatamkan 10 kali membaca Al-Quran. Di samping itu juga punya keutamaan menghapus dosa-dosa kita. Jadi Bapak Ibu, Masya Allah, kenapa ulama-ulama dahulu mengajarkan kita untuk terus membaca Yasin? Kenapa? Bahkan nyuwun pangapunten kula si alit teng dusun niku diaturi napa kalian tiyang sepuh untuk menghafalkan surat Yasin. Kira-kira bapak-bapak mriki hafal napa mboten nggih? Hafal nggih? Hafal napa mboten? Hafal nek melok. Tapi nek gegen maos piyambakan mboten kira-kira gak hafal kira-kira. Dalam nggih bulut kadang nggih nyuwun pangapunten. Mila kula meskipun hafal mboten kalau disuruh mimpin pasti saya megang. Pasti saya megang. Khawatir salah. Pasti megang. Bapak Ibu, karena Rasulullah memang bersabda di dalam salah satu hadisnya, hadis ini hadisnya Imam Abdullah bin Abbas, Bapak Ibu, dihimpun oleh Imam Al-Bazzar, lawadittu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati. Saya suka, kata Rasulullah, saya senang Yasin itu ada di dalam hati setiap insan dari umatku. Artinya Rasulullah itu punya keinginan gimana semua umatnya Rasulullah itu hafal Yasin. Yasin itu ada di dalam hati. Kita bisa membacanya. Bahkan kita Masya Allah mengistiqomahkan membaca setiap malam. Bukan setiap malam Jumat. Tidak ada. Saya tidak menemukan hadis Rasulullah Yasin itu khusus malam Jumat. Boten. Yasin itu setiap malam. Termasuk malam Jumat. Kalau Al-Kahfi itu memang sunnah kita baca setiap malam Jumat. Kalau Yasin bukan hanya malam Jumat, bahkan setiap malam. Orang yang membaca Yasin pada suatu malam, malam apapun, asbaha maghfuran lahu. Dia akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, para bapak, para ibu ingkang sedaya kula mulyakaken, la haula wala quwata illa billah. Nggih. Di antara keistimewaan surat Yasin di dalam hadisnya sahabat Ma'qil bin Yasar. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-baqaratu sinamul Qur'an wa dirwatuhu nazala ma'a kulli ayatin minha 80 malakan. Sabda Rasul, Al-Baqarah, surat Al-Baqarah itu sinamul Quran. Punuk, napa punuk niku? Punuk niku kalau sapi niku lho, kalau sapi jantan niku teng mriki la enten niku, la enten napa? Nggih kayak kurvanya ngoten nggih. Kayak kurva, kayak gunung ngoten nggih, kayak nggih kurva. Napa? Punuk. Nek jare wong Jawa punuk. Nggih punuk. Al-Baqarah itu sinamul Quran wa dirwatuhu. Al-Baqarah itu punuknya Al-Quran. Nazala ma'a kulli ayatin minha 80 malaka. Kula jenengan ingkang maos surat Al-Baqarah, setiap kita baca satu ayat, Allah kirimkan 80 malaikat. Di saat kita baca surat Al-Baqarah. Makanya Bapak Ibu, dalam sebagian hadis itu kan dijelaskan, la taj'alu buyutakum kal kubur au kamaru, ya, semoga saya tidak salah. Jangan jadikan rumah panjenengan itu seperti kuburan. Lalu Rasulullah merintahkan bacakan di dalam rumah itu surat Al-Baqarah. Kenapa diperintahkan baca surat Al-Baqarah? Karena setiap kita membaca surat Al-Baqarah satu ayat turun 80 malaikat. Itu keistimewaan surat Al-Baqarah. Mungkin mohon maaf mau baca surat Al-Baqarah
mulai dari alif lam mim sampai wansurna 'alal qaumil kafirin, anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kesuwen niku nggih, kesuwen. 2 juz setengah ya. 2 juz setengah. Cara kula jenengan nyambut gawe ngoten wis kesuwen. Maka ulama dulu itu hebat. Ngapunten nggih. Ulama dulu itu akhirnya napa? Dari sekian surat, dari sekian ayat dalam surat Al-Baqarah itu diambil inti-intinya. Berapa? 10 ayat dari surat Al-Baqarah. Itu 10 ayat dari surat Al-Baqarah itu luar biasa. Nyuwun pangapunten. Cuma ada yang tidak kita baca itu, ada yang tidak kita hafal. 2 ayat yang kita terlewatkan dalam tahlil itu. Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim sampai ulaika humul muflihun. Lalu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai selesai. Setelah ayat kursi itu baca la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samii'un 'alim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ketokane boten hafal niki. Boten hafal. Soalnya boten enten tentang tahlilan. Jadi ini yang terlewatkan. Saya juga heran kenapa yang ini tidak dibaca. Dulu mohon maaf saya tidak tahu, pernah itu ada perdebatan siapa orang yang pertama kali menginisiasi dan menulis rangkaian bacaan dalam tahlil itu siapa pertama kali. Itu kan mohon maaf pernah diperdebatkan. Ada yang berpendapat itu tulisannya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dari Yaman. Ada yang berpendapat seperti itu. Ada yang berpendapat itu ulama Nusantara, ulama di sini, tapi tidak terlacak siapa itu orang yang pertama kali menulis rangkaian zikiran bacaan tahlil. Terus di dalamnya ada surat Al-Baqarah. Itu Bapak Ibu luar biasa. Karena di dalam ayat-ayat itu subhanallah, satu kali kita baca satu ayat saja dari surat Al-Baqarah Allah kirim 80 malaikat. Kalau 10 ayat Allah kirim 800 malaikat Allah subhanahu wa ta'ala yang siap menyinari rumah-rumah kita. Masya Allah, yang siap mendoakan penghuni rumah-rumah kita sehingga rumah itu menjadi berkah, ya, menjadi berkah sebagaimana doa Nabiullah Nuh alaihissalam, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, tempatkan kula ya Allah di rumah yang dibarokai. Wa anta khairul munzilin, engkau sebaik-baik zat yang maha menempatkan hamba-hambanya tentu. Para bapak, para ibu yang sangat kula muliakan, wa yasin qalbul Qur'an la yaqra'uha rajulun yuridullah ta'ala wad daral akhirata illa ghafara lahu wa qra'uha ala mautakum. Niki maksud kula. Wa qra'uha ala mautakum. Jadi yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar Yasin itu dibacakan kepada orang-orang mati di antara kita. Ada 2 versi dalam menafsirkan hadis ini. Yang pertama, ada sebagian ahli yang menafsirkan secara literer, secara harfiah. Siapa yang dibacakan Yasin? Ya orang yang sudah meninggal. Kenapa dibacakan Yasin? Wa ka'anna qira'ataha indal mayyit litanzila ar-rahmatu wal barakatu wal yusahhila alaihi khurujar ruh wallahu ta'ala a'lam. Kenapa orang mati itu dibacakan Yasin? Masya Allah. Kita punya kebiasaan ada orang meninggal dibacakan Yasin di rumah-rumah itu. Kenapa? Yang pertama, Bapak Ibu, agar rahmat Allah itu turun. Panjenengan misalnya ngelayat jenazah, ngelayat tetangga saudara yang baru meninggal, datang
doakan. Kalau bisa tidak hanya datang mendoakan, baca Yasin. Jangan datang rokokan. Ngapunten, ngapunten. Nata sih kalau aturakan di pengajian ini. Jangan datang rokokan. Datang mendekat ke jenazah, doakan. Kalau bisa bacakan surat Yasin. Kenapa kita bacakan surat Yasin? Menurut sebagian versi, waqra'uha ala mautakum, bacakan Yasin itu kepada orang-orang mati di antara kalian. Menurut sebagian ahli, beliau menafsirkan, ya memang benar-benar orang yang sudah mati, bacakan. Kenapa? Agar rahmat Allah itu Allah turunkan. Dia mendapatkan rahmat dari Allah, dia mendapatkan keberkahan dari Allah, dia dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Makanya dibaca Yasin. Ada yang menafsirkan yang dimaksudkan waqra'uha ala mautakum ini adalah orang yang akan mati. Orang yang sekarat akan mati. Mohon maaf, dia sudah, masya Allah, la haula wa la quwata illa billah, dia sudah sakaratil maut, sudah hampir naza, bacakan surat Yasin. Kenapa membacakan surat Yasin? Liyusahhila khurujar ruh. Itu akan memudahkan roh itu keluar dari rohani, itu keluar dari jasmani seseorang. Bukan mempercepat kematian, boten. Ustaz wacana Yasin kok gak mati-mati, boten. Yasin itu bukan untuk mempercepat kematian. Tapi memang mohon maaf, Bapak Ibu, mohon maaf. Saya dalam beberapa kesempatan dipinta saudara tetangga, memang Yasin itu terbukti memang memudahkan orang yang sedang naza hendak meninggal, itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah diundang sebagian jamaah itu karena sudah sakit parah dan sudah naza. Saya bacakan Yasin, belum selesai Yasin itu sudah hembusan yang terakhir. Masya Allah, yang terbaru itu ketika mertua itu sudah mau naza, saya bacakan surat Yasin, saya bacakan surat Al-Mulk, terus saya doakan. Selesai berdoa, hembusan yang terakhir. Jadi beberapa kali saya secara pribadi memiliki pengalaman bersama orang-orang yang sedang naza, ketika dibacakan Yasin itu, mohon maaf, Allah memudahkan cara roh itu keluar. Sekali lagi, bukan untuk mempercepat kematian. Duwe morotua atau duwe wong tua, loro-loron kok gak mati-mati. Tak wacak nu Yasin lah. Boten. Bukan mempercepat kematian, tapi mempermudah keluarnya ruh. Yang kedua, yang mempermudah keluarnya ruh itu surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd. Nanti jenengan versani tentang Al-Quran. Kalau tidak salah juz 13 nih, Ustaz Masum, juz 13 atau juz pinten. Itu sama, punya keutamaan mempermudah keluarnya roh. Bacakan surat Ar-Ra'd, lalu bacakan surat Yasin, kalau bisa bacakan surat Al-Mulk agar diselamatkan dari adab Allah Subhanahu wa taala. Itu insyaallah akan mempermudah keluarnya roh. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf, Yasin itu punya fadilah, ketika dibacakan kepada orang yang hendak meninggal akan mempermudah roh itu keluar dari jasmani seseorang itu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan waqra'uha ala mautakum, bacakan kepada orang-orang yang akan mati dari panjenengan. Jadi ada yang memaknai orang yang akan mati, maksudnya orang yang naza. Ada yang memaknai orang yang sudah mati. Bacakan surat Yasin itu. Lalu yang keempat, para bapak, para ibu, apa fadilah dan keutamaan surat Yasin? Ini bukan dari hadis, tapi dari sebagian ulama, min khasaisi hadhihi surah annaha la tuqra inda amrin yasirin illa yassarahu Allah taala.
fadilah keutamaan surat Yasin. Ada kesulitan napa mawon. Nyuwun pangapunten, baca surat Yasin. Niatkan surat Yasin ini agar Allah memberikan kemudahan, berkah, kebaikan surat Yasin. Bacakan surat Yasin. Illa yassarahullah. Allah akan memberikan kemudahan. Allah akan memberikan kegampangan dalam segala kesulitan yang mungkin mendera panjenengan. Mangke panjenengan buktikan, kalau satu kali belum, terus kedua kali belum, terus ketiga kali, sampai benar-benar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan orang sholat istikharah atau sholat hajat, boten kok sholat hajat sekali langsung. Aku semari sholat hajat tapi kok si pancet ae. Mek sepisan. Mek sepisan dong. Rasulullah itu berdoa tentang kiblat itu loh. Tentang kiblat agar dari Masjidil Aqsa itu dialihkan lagi ke Masjidil Haram. Itu berapa bulan itu? Belasan bulan baru ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Itu orang setingkat Rasulullah. Lajeng kula jenengan sinten mari salat hajat sepisan terus aku semari tapi sik durung diwahi tasik dereng. Terus lanjutkan. Ala inna nasrallahi qarib, bahwa pertolongan Allah itu sudah dekat. Jangan khawatir nyuwun pangapunten. Itu para bapak, para ibu, keutamaan atau fadilah dari surat Yasin yang biasa kita baca dalam setiap kesempatan yang Masya Allah tahlilan atau nopo kita baca Yasin. Kenapa dibacakan Yasin? Karena memang perintah Rasulullah untuk dibacakan kepada orang-orang yang mati menurut sebagian ahli, kepada orang-orang yang akan mati menurut sebagian ahli. Dan karena Yasin itu akan mempermudah hal-hal yang sulit dalam kehidupan ini. Karena Yasin itu akan menghadirkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena Yasin itu berfadilah sama dengan membaca Al-Quran 10 kali. Maka ulama kita mengajarkan Yasin yang dibaca. Bahkan sekali lagi Rasulullah kepingin setiap insan dari umatnya hafal surat Yasin. Surat Yasin itu berada dalam hati mereka. Para bapak, para ibu, monggo kita masuk ke dalam penafsirannya. Tadi fadilahnya, sekarang kita baca tafsir surat Yasin. Kita awali dari sababun nuzulnya. Kenapa Allah menurunkan Yasin? Kenapa Allah turunkan? Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim, litundira qawman ma undira aba'uhum fahum ghafilun, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Para bapak, para ibu, menurut sebagian riwayat sahabat Abdullah ibnu Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi sajdah fayajharu bil qira'ah hatta yata'adza bihi nasun min Quraisy. Para bapak, para ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca Al-Qur'an itu oleh Rasulullah dinyaringkan. Bacaannya dinyaringkan. Betul napa-napa? Kita baca Al-Qur'an dinyaringkan agar orang-orang yang berada di sekitar kita, Masya Allah, mendengarkan dan memperhatikan bacaan Al-Quran. Bapak Ibu, tidak masalah. Di suatu hari Rasulullah SAW baca Al-Quran dan Rasul itu membacanya dengan keras. Hatta yata'adza bihi nasun min Quraisyin. Sampai ada sekelompok orang dari orang-orang Quraisy Makkah itu merasa terganggu dengan bacaan Al-Qurannya Rasulullah itu. Hatta qamu liya'khuduhu.
Jadi akhirnya mereka bangkit berdiri mau menangkap Rasulullah. Kenapa? Karena mereka terganggu dengan bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka bangun berdiri, liya'khuduhu, mau nangkap Rasulullah, mau mukul Rasulullah. Wa idza aydihim majmu'atun ila a'naqihim. Mohon maaf, Bapak Ibu, seketika itu juga tangan mereka yang mau memukul Rasulullah itu, tangan mereka yang mau mukul Rasulullah itu kemudian tidak bisa bergerak. Tangan ini, mohon maaf Bapak Ibu, seperti ditaleni ke leher, seperti ke tali leher, seperti terikat ke leher ini. Gak bisa apa-apa. Tangan ini mau nangkep Rasulullah, mau mukul Rasulullah, tapi tangan ini gak bisa gerak. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Wa idza bihim umyun la yubsirun. Lalu mereka gak bisa melihat. Gak bisa melihat. Di mana Rasulullah? Termasuk yang mengalami itu adalah Abu Jahal. Abu Jahal yang terkenal itu ya, yang mati di perang Badar nih. Abu Jahal itu bukan pamannya Rasulullah, tidak, bukan. Jadi orang memiliki persepsi Abu Jahal itu pamannya Rasulullah, saudaranya Bapak Abdullah, bukan. Yang pamannya Rasulullah itu Abu Lahab. Abu Jahal itu saya baca para bapak para ibu bukan bin Abdul Muthalib, bukan anaknya Abdul Muthalib. Bapak Ibu sekali lagi, Abu Jahal itu bukan paman Rasulullah. Yang paman Rasulullah itu Abu Lahab. Nggih panjenengan iki Abu sinten iki? Abu-abu. Kadang tiang sakniki seneng namanya Abu sinten ngoten nggih. Wis abu-abu mawon. La haula wala quwata illa billah. Jadi orang Arab dulu itu mereka itu punya 3 nama. Satu ya alam isim, memang namanya sendiri. Seperti namanya saya Abdul Qadir. Jadi nama saya Abdul Qadir. Lalu orang Arab itu suka juga dengan alam kunyah, sebutan. Sinten, oh saya Abdul Qadir, saya ini punya anak siapa, misalnya Muhammad, lalu disebut dengan Abu Muhammad. Jadi tidak disebut Abdul Qadir tapi disebut Abu Muhammad. Kenapa? Karena punya anak Muhammad. Lajeng orang Arab itu juga punya alam lakob, nopo gelar, nopo gelar lakob, seperti Sayyidina Umar bin Khattab itu lakopnya Al-Faruq, ngoten nggih. Seperti Sayyidina Utsman lakopnya Dzunnurain karena menikahi 2 putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seperti sahabat-sahabat yang lain punya lakop. Jadi Abu Jahal itu para bapak, para ibu, dia bilang, la in ra'aitu Muhammadan la af'alanna. Sungguh kalau saya melihat Muhammad, niscaya akan saya tangkap dia, akan saya pukul dia, kata Abu Lahab. La haula wala quwata illa billah. Fa anzalallahu inna anzalna fi anakim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Fakanu yaqulun hadza Muhammad. Hai Abu Jahal, ini Muhammad. Fayaqulu aina huwa? Mana Muhammad itu? Mana Muhammad? La yubsir, dia tidak melihat. Subhanallah. Padahal sebelumnya dia melihat. Tapi ketika mau memukul Nabi Muhammad, ketika mau menangkap Nabi Muhammad, la yubsir, dia tidak melihat. Tangannya kemudian terikat seperti terikat oleh rantai, oleh kerangkeng, lalu matanya kemudian tidak bisa melihat. Akhirnya para bapak, para ibu, semenjak terjadi kejadian itu,
Faja'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam nanshuduka Allah warrahim ya Muhammad. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW, minta tolong kepada Nabi Muhammad agar didoakan supaya tangannya itu kembali bisa bergerak dan supaya mata itu kembali bisa melihat. Akhirnya didoakan oleh Rasulullah SAW dan turunlah ayat Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim sampai dengan ayat wassawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Itu latar belakangnya adalah beberapa orang Quraisy yang terganggu dengan bacaan Rasulullah karena Rasulullah membaca Al-Quran dengan keras, nyaring, banter. Mereka terganggu dan mau nangkep Rasulullah, memukul Rasulullah. Mereka tangannya terkunci, terikat, dan Masya Allah matanya kemudian menjadi buta. Turun ayat niki. Yasin. Apa itu Yasin? Ada yang ulama no comment, tidak memberikan penafsiran apa-apa. Seperti alif lam mim. Ada ulama itu yang no comment, tidak mau memberikan penafsiran. Semua diserahkan kepada Allah. Bahwa ini termasuk ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang tidak jelas apa yang dimaksudkan oleh Allah, dan kita hanya bersimpuh mengimani ayat ini adalah ayat Allah tanpa kita harus tahu apa yang dimaksudkan Allah dengan dengan potongan-potongan ayat seperti ini. Yasin, alif lam mim, kaf ha ya ain sad. Ada sebagian ahli yang no comment, tidak mau menafsirkan. Ada sebagian ahli yang menafsirkan, termasuk dalam riwayat Ibnu Abbas, anna Yasin bimakna ya insan. Yasin itu apa? Yasin itu singkatan dari ya insan, hai manusia. Nah, termasuk kula kali yang menunjukkan ya insan, hai umat manusia, seperti itu. Ada yang menafsirkan Yasin itu huwa ismun min asma'illah, satu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebagian kitab jadi sholawat itu Yasin itu di antara nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan kalau ingin tahu banyak nama-nama Rasulullah itu, baca di kitab namanya Dalailul Khairat Wasyawarikul Anwar, karangannya Syekh Muhammad Al-Jazuli dari Maroko. Namanya kitab Dalailul Khairat. Kitab itu di dalamnya isinya solawat-solawat, tapi sebelum solawat-solawat itu ada banyak nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menuliskan Asmaul Husna, lalu menuliskan nama-nama Rasulullah. Nah, termasuk di dalamnya adalah Yasin. Makanya ada salawat Badar, salatullah salamullah ala Toha Rasulullah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Siapa ala Yasin itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim wal Qur'anil Hakim. Ini sumpah demi Al-Qur'an, demi Al-Qur'an Al-Hakim, ay aqsama bil Qur'an dzil hikmah al-baliwah al-muhkam binazmihi wa ma'nahu bi annaka ya Muhammad la rasulun min indillah ala manhajin salim wa dinin qawim wa syar'in mustaqim la iwaja fihi. Ini tafsirannya adalah satu, Allah itu bersumpah. Sumpahnya Allah adalah Al-Quran. Al-Hakim, ada yang memaknai Al-Hakim itu adalah Al-Muhkam
alladzi la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi. Ayat yang pasti benar, yang tidak mungkin di dalamnya ada kebatilan, tidak mungkin di dalamnya ada kepalsuan. Bahwa Al-Quran ini adalah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang lurus, tidak bengkok, pasti benarnya. Ada yang memaknai Al-Hakim itu dzi hikmah, yang di dalamnya ada hikmah. Apa hikmah itu? Al-ilmun nafi'. Hikmah itu adalah ilmu yang manfaat. Dalam Al-Quran Allah berfirman, yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah. Apa hikmah itu? Hikmah itu ilmu yang bermanfaat. Jadi Al-Hakim ada yang memaknai lurus, benar, yang tidak ada kebatilan sama sekali di dalamnya. Ada yang memaknai di hikmah, yang di dalamnya ada hikmah, ada ilmu yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di akhirat. Apa isi sumpah Allah? Innaka laminal mursalin. Sungguh kamu Muhammad niscaya termasuk di antara rasul-rasul Allah. Karena memang jumlahnya rasul itu banyak. Rasul itu jumlahnya 313. Sebagian ada yang berpendapat 313 rasul itu. Dalam kitab syarahnya Aqidatul Awam nih belum dijelaskan. Syarahnya Aqidatul Awam napa niku, kitab napa niku, syarahnya Aqidatul Awam niku. Para bapak, para ibu, jumlahnya rasul itu 313. Sedangkan jumlahnya nabi 124.000. Jadi rasul itu dan nabi itu apa perbedaannya? Jadi tidak ada perbedaan, hanya setiap nabi itu belum tentu rasul. Kalau rasul itu sudah pasti nabi. Kenapa? Karena nabi itu adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah. Siapapun yang mendapatkan wahyu dari Allah itu nabi. Tapi belum tentu orang yang mendapatkan wahyu dari Allah itu rasul. Kenapa? Karena rasul itu adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada kaumnya. Ada orang yang dapat wahyu dari Allah tapi tidak dapat perintah untuk disampaikan pada kaumnya. Siapa? Nabi. Jumlahnya 124.000. Ada yang mendapatkan wahyu dari Allah, Bapak Ibu, dan sekaligus dapat perintah menyampaikan kepada kaumnya. Itu Rasul. Nabi Muhammad, Nabi kita itu, di samping beliau sebagai Nabi, beliau juga sebagai Rasul. Dari sekian banyak Nabi dan Rasul itu, yang namanya tersurat dalam Al-Quran hanya 25. Makanya dalam Aqidatul Awam, dalam Aqaid Homsin, yang 25 itu yang seharusnya kita tahu, kita kenal. Adam, Idris, Nuhun, Hudun, Solihun, Ibrahim, Lutun. Itu yang seharusnya kita tahu. Tapi ketokane nggih gak hafal ketokane niki. Nyuwun pangapun, wis pokoke iman nggih. Pokoke iman wis, pokoke iman ngoten mawon wis. Ya napa katene ngapalno nggih. Ini sakniki angel ngapalno ngoten. Sing penting wis aja lali ngitung dhuwit mawon nggih. Para bapak, para ibu, la haula wala quwata illa billah. Jadi Allah bersumpah, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Atas jalan yang lurus, jalan yang benar. Tanzilal azizir rahim. Dan jalan yang lurus ini, yang di dalamnya ada Al-Quran, juga hadis-hadis Rasulullah, itu adalah tanzilal azizir rahim. Jadi bukan produk Nabi. Makanya bedanya agama Islam dengan agama-agama yang lain, termasuk Hindu dan Buddha, bedanya adalah Islam ini bukan agama produk manusia.
Islam ini adalah agama wahyu. Makanya Islam itu bukan kebudayaan, karena bukan produk manusia. Kalau Hindu, kepercayaan itu produk manusia, hasil karya manusia, hasil cipta manusia, hasil karsa manusia. Itu agama Hindu, agama Buddha, agama Nopo. Ada agama itu yang benar-benar diturunkan dari Allah. Kita mengenal dengan istilah agama samawi. Agama samawi itu artinya agama yang diturunkan dari Allah. Disebut samawi itu karena dari Allah. Apa samawi itu? Artinya langit dari Allah. Apa saja? Tentu yang pertama adalah agama Islam, agama kita ini. Termasuk agama yang dianut oleh oleh umatnya Nabi Musa, orang-orang Yahudi. Itu agama samawi. Termasuk juga agama yang dianut oleh umatnya Nabi Isa, agama Nasrani. Dan agama Islam, agama yang dianut oleh kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Yahudi di zaman Nabiullah Musa alaihi salam, ini agama yang benar. Di zaman Nabiullah Isa alaihi salam, agamanya Nabi Isa ini yang benar, akidah yang benar. Lalu oleh mereka diubah, diganti. Subhanallah, itu yang jadi masalah bagi mereka. Mengubah Tauratnya, mengubah Injilnya. Lalu mereka tidak mengimani kepada kitab suci yang lain, termasuk tidak mengimani Al-Quran. Padahal Allah bersumpah, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Ini dari Allah. Tanzilal aziz, diturunkan dari Allah yang maha perkasa, yang maha yang maha penyayang. Bukan produk Nabi Muhammad, bukan buatan Nabi Muhammad. Agama Islam ini tanzilal azizir rahim. Lalu apa tugas Nabi Muhammad diutus menjadi nabi itu? Litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Insyaallah kita lanjut pada bulan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bersamaan ridha Allah. Bulan berikutnya kalau kulo jadi umroh nggih libur, karena kulo umroh tanggal 18 Januari ini kalau jadi berangkat. Tapi sepertinya kulo tidak begitu pede berangkat. Jadi bapak saya itu sakit dan sudah parah, sudah kritis. Kulo setiap pekan pulang. Setiap hari Ahad besok saya pulang. Hari Rebu saya pulang. Jadi karena bapak udah kritis. Kulo nggih kan sami boten semerep urusan umur to nggih. Kadang loro bertahun-tahun gak mati-mati ngoten nggih. Ojo diwacakno Yasin bentang mati boten nggih. Tapi kan nggih secara kemenungsan lah, secara kemenungsan wedi terus umur kulo berangkat terus ada apa-apa di belakang. Wah niki. Makanya kulo mikir-mikir sampai saat niki ono wis itu berangkat no boten. Sampai Hamin 15 nih masih kulo sik mikir sih. Situ berangkat no boten. Para bapak, para ibu, mudah-mudahan bermanfaat dan bersamaan ridha Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.